Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama aku udah nggak upload video. Nah, di videoku kali ini aku mau berbagi ke teman-teman semua bagaimana caranya mengatur keuangan rumah tangga dengan menggunakan metode ala aku. Jadi ini tuh belum ada di mana-mana karena ini adalah metode buatan aku sendiri. Di sini aku kasih nama metode yang aku gunakan ini adalah metode bagi 4. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku minta tolong dong untuk subscribe channel ini, like video-video aku, dan komen serta berikan saran atau kritik di video aku. Salam kenal juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang selalu mendukung channel ini untuk tetap berkembang. Nah, buat yang sudah lama bergabung, aku mengucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman semuanya. Berkat kalian, channel aku terus berkembang dan mudah-mudahan akan terus berkembang. Nah, di sini aku mulai menulis judulnya Mengatur Keuangan Rumah Tangga Metode Bagi 4 by Valida MS. Udah kayak teori aja ya, aku kasih nama by Valida MS biar beda, biar nggak ada yang nyamain. Oke, langsung aja. Di sini aku mau kasih contoh ke teman-teman semua karena aku tahu penghasilan kita semua relatif, nggak ada yang sama, gaji kita nggak ada yang sama. Aku bikin gaji ini atau pendapatan rumah tangga aku kasih perumpamaan 2 juta rupiah, nominal yang menurut aku dibilang kecil, juga nggak terlalu kecil, dibilang besar juga nggak terlalu besar. Nah, di sini 2 juta aku pakai sebagai patokan karena gampang aja untuk dibagi 4, dan setelah dibagi 4 nominalnya adalah 500.000. Oke, lanjut. Di sini aku akan membuat 4 kotak, di mana di masing-masing kotak itu merupakan kategori yang aku maksud dengan bagi 4 itu tadi. Jadi apa sih bagi 4 itu? Aku tuh menggolongkan kebutuhan rumah tangga dalam maksud aku di dalam rumah tangga itu ada 4 kategori besar gitu. Jadi menurut aku setiap kita memiliki gaji, kita harus mengkelompokkan gaji itu menjadi 4 untuk kita alokasikan ke masing-masing kategori tersebut. Jadi di sini tuh yang pertama aku tuh menggolongkan bahwa di setiap rumah tangga itu harus memiliki saving atau tabungan gitu di kelompok yang pertama. Nah, untuk yang kedua, selain di dalam rumah tangga itu kita memiliki tabungan, kita juga harus membayar tagihan. Dan yang ketiga, kita juga wajib untuk melakukan belanja, di mana belanja ini aku kategorikan menjadi 2, belanja mingguan dan juga belanja bulanan. Karena belanja mingguan itu merupakan kategori yang sangat besar untuk memutar kebutuhan pangan kita, dan belanja bulanan itu ada sesuatu yang wajib untuk kita beli setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan bulanan di dalam sebuah rumah tangga. Jadi ini merupakan 4 kategori besar yang menurut aku sudah sangat general, aku bagi menjadi 4. Mohon maaf ya kalau aku ngomongnya belibet, aku tuh ngerti apa yang aku mau omongin, tapi ketika diucapin tuh kayak aku nggak ngerti pemilihan kata-katanya gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, dimulai dari kategori yang pertama yaitu tabungan.
Di dalam tabungan ini aku membaginya menjadi tabungan wajib dan juga sedekah, di mana tabungan wajib itu merupakan sebuah nominal uang yang kita sisihkan setiap bulannya secara konsisten. Dan yang kedua adalah sedekah. Kenapa sedekah aku masukkan di dalam tabungan? Karena sedekah itu merupakan tabungan kita untuk di akhirat nanti ya. Dan nominalnya adalah 500.000. Terserah kalian bagaimana membagi antara tabungan tetap dan juga sedekah. Lanjut pada kategori yang kedua adalah tagihan. Nah, tagihan di sini tuh maksud aku di dalam setiap rumah tangga tuh kita pasti butuh untuk bayar seperti listrik, PDAM, terus kalau kalian punya arisan, lalu kalau ada iuran, semacam kalian mengikuti iuran BPJS seperti itu, atau juga semacam seperti kondangan. Maksud aku tuh kayak dana darurat, kalau sewaktu-waktu kalian ada undangan dari teman kayak gitu, itu aku masukin ke dalam kategori tagihan. Karena biasanya setiap bulan tuh selalu ada aja uang yang kita keluarkan untuk menghadiri acara kondangan. Lanjut untuk belanja bulanan. Nah, di belanja bulanan itu aku yakin setiap rumah tangga wajib banget untuk belanja. Di sini aku tulis sabun-sabun, itu maksudnya ya seperti kita beli deterjen, beli sabun mandi, beli sampo, odol, dan seluruh kebutuhan yang kita pakai yang biasanya kita beli secara bulanan. Terus beras, terus di sini aku juga masukin skincare, LPG dan gas. Terserah kalian bisa memasukkan kategori lain sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kalian masing-masing. Biasanya kan di setiap rumah tangga tuh mungkin ada lagi yang tambahan lain sesuai kebutuhan kalian masing-masing lah, yang biasanya kalian belanjakan secara bulanan. Sedangkan belanja mingguan ini maksud aku adalah keperluan yang kita pakai untuk makan. Misalkan kita kan selalu masak. Nah, setiap minggunya itu kita kan selalu belanja mingguan. Biasanya sih ibu-ibu kan sukanya belanja mingguan. Bisa juga kalian pakai untuk belanja harian. Yang penting ini tuh 500.000 kalian gunakan untuk belanja setiap minggu di dalam suatu bulan. Nah, di sini aku tulis minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan minggu 4. Karena ini uangnya 500.000, langsung aja kalian bagi 500.000 dibagi 4 gitu. Jadi sekitar 125.000 per minggu. Oke, lanjut. Di sini aku mau jelasin untuk kategori yang pertama, tabungan ini. Jadi seperti yang aku bilang tadi, tabungan tetap itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk jaga-jaga ya. Bisa jadi tabungan tetap itu merupakan tabungan yang kita pakai untuk dana darurat atau sesuatu yang sudah kita rencanakan untuk tujuan tertentu, misalkan mau beli rumah atau mau beli kendaraan. Nah, itu masuk dalam kategori tabungan tetap. Sedangkan sedekah ini opsional. Menurut aku biasanya sih setiap orang harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk berbagi kepada sesama. Maka dari itu aku masukkan kategori sedekah ini di dalam tabungan. Oke, lanjut. Untuk kategori yang kedua adalah tagihan. Tidak dipungkiri ya, di setiap rumah tangga, mau kita sudah punya rumah sendiri, mau masih ngontrak, mau masih kos, mau masih tinggal dengan mertua, kita tuh selalu akan mengeluarkan biaya-biaya untuk
hal-hal seperti ini, seperti listrik, PDAM maksud aku, sorry. Terus ada iuran, biasanya ada iuran keamanan, sampah kayak gitu, atau BPJS. Terus juga ada keperluan untuk kondangan, itu aku masukin ke dalam tagihan, dimana 500.000 itu merupakan patokan karena di sini aku menggunakan perkiraan gaji 2 juta. Silahkan disesuaikan dengan gaji teman-teman masing-masing. Jika lebih banyak, tentu saja dana yang kalian siapkan untuk memenuhi tagihan ini juga lebih banyak. Nah, di kategori yang ketiga adalah belanja bulanan. Di sini adalah apa saja yang kita beli setiap 1 bulan sekali. Kalau aku belanja bulanan itu hampir mirip dengan video-video teman-teman yang lainnya yang biasanya kalian sebut grocery shopping, itu seperti sabun-sabun. Terus beras itu aku masukkan ke dalam belanja bulanan walaupun untuk kebutuhan makan, karena aku nggak mungkin membeli beras secara mingguan kayak gitu. Terus skincare itu karena kebutuhan setiap bulan, juga LPG yang setiap bulan juga pasti habis, dan juga galon yang juga setiap bulannya itu kalian pasti udah tahu akan menghabiskan berapa banyak galon. Untuk kebutuhan lain silahkan ditambahkan sendiri. Kalau untuk rumah tangga aku biasanya cuman itu aja, sebatas sabun, beras, skincare, LPG, dan juga galon. Lanjut di belanja mingguan. Nah, di sini aku langsung aja membagi uang 500.000 itu untuk 4 minggu, karena dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi jatahnya setiap minggu, di minggu pertama sampai minggu keempat itu adalah 125.000. Atau teman-teman juga bisa mengaturnya menggunakan metode harian dan sebagainya. Yang penting di dalam 1 bulan itu jatahnya adalah sesuai dengan gaji kalian dibagi 4. Kalau aku seperti itu, dan sesuai contoh di sini 500.000 itu aku bagi menjadi 4, sehingga setiap minggunya mau nggak mau harus cukup 125.000 untuk makan, untuk jatah makan selama 1 minggu gitu. Silahkan disesuaikan dengan penghasilan teman-teman masing-masing ya. Di sini 2 juta itu adalah contoh biar gampang aja, yang menurut aku nggak terlalu sedikit dan juga nggak terlalu banyak. Oke, di sini aku juga mau menjelaskan ke teman-teman semua bahwa ini sifatnya nggak kaku-kaku banget. Jadi dimana kalau kalian misalkan pada salah satu kategori itu mengalami kekurangan, di sini aku membagi menjadi 2 bagian, dimana tabungan dan tagihan itu merupakan sesuatu yang bisa dipakai untuk subsidi silang. Begitu juga dengan belanja bulanan dan belanja mingguan. Andai kata pada saat di tagihan itu melebihi dari ekspektasi kalian 500.000, kalian bisa ambil sebagian uang yang ada di tabungan. Sedangkan jika misalkan di belanja bulanan itu terlalu banyak, kalian bisa mengalokasikan sebagian sisa dari belanja bulanan itu untuk belanja mingguan jika belanja mingguannya kurang. Nah, jika misalkan tidak ada kekurangan, bahkan ada sisa-sisa dari masing-masing pos, misalkan pada tagihan itu kalian nggak sampai 500.000, belanja bulanan nggak sampai 500.000, atau belanja mingguan juga nggak sampai 500.000, silahkan sisanya kalian masukkan ke dalam sinking funds. Sesuai dengan video yang sering aku upload, biasanya sinking funds itu merupakan tabungan yang kita gunakan untuk tujuan tertentu. Silahkan disisihkan ke dalam amplop-amplop sinking funds kalian ya. Nah, sekian video ini, mudah-mudahan akan cocok untuk kalian terapkan di rumah tangga kalian masing-masing. Mudah-mudahan juga bermanfaat, juga menambah info untuk teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Mudah-mudahan kalian semua dapat terinspirasi dari video ini. Sekian video yang bisa aku share ke teman-teman semua. Silahkan like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Thank you so much sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.